Selamat datang channel trading Beta Live. Hari ini ISG berhasil naik 0,43% ke angka 8.686. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten cara teknikal saat masih bergerak trend. Ada rencana untuk masuk ke bisnis kesehatan. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten cara teknikal juga saat ini masih oke. Saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya dan ternyata diam-diam BlackRock masih terus masuk melakukan akumulasi sejak Oktober tahun ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe bagi tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel berita dengan judul "Diam-diam borong ratusan lembar saham Mandiri". Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Prospek saham Mandiri memikat salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di dunia yaitu BlackRock. Berdasarkan data Bloomberg hari Selasa tanggal 16 Desember ini, BlackRock tengah getol memperbesar kepemilikan saham Mandiri sejak Oktober tahun 2025. Teranyar, BlackRock terekam baru saja membeli 105,13 juta lembar saham Mandiri pada tanggal 15 Desember kemarin. Secara transaksi jumlah yang dipegang bertambah menjadi 1,46 miliar lembar. Dan bisa kita baca lebih lanjut. BlackRock masih menikmati potensi capital gain dari Mandiri karena harga rata-rata mereka itu sekitar 3.430. Dan rata-rata analis masih merekomendasikan untuk beli saham Mandiri. Sisanya 2 menyematkan hold dan 3 untuk jual. Target untuk Mandiri itu sekitar 5.487. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan Mandiri saat ini lebih oke daripada teman-temannya di sektor perbankan blue chip. Mandiri saat ini masih naik 0,2% ke harga 5.000. Secara candle 5.000 memang belum terkonfirmasi break. Sebelumnya pada tanggal 24 November Mandiri juga mencoba untuk break 5.000 tapi ternyata masih gagal break. Sempat melemah ke garis EMA 150 sampai 4.800 dan bisa kita lihat garis EMA 150 juga masih berupa support kuat untuk Mandiri. Dan di bawahnya juga sebenarnya garis EMA 50 mulai naik di sekitar 4.780. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Mandiri, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Dan secara teknikal masih oke dan masih bisa di hold selama tidak turun di bawah garis EMA 50. Kan cara pergerakan ini masih sideways turun uptrend. Apalagi bisa kita perhatikan di broker summary, asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi 2 hari terakhir asing masih masuk dan bisa kita lihat hari ini naik dan terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk Mandiri untuk saat ini saya lihat masih ada potensi untuk break 5.000 menuju target terdekatnya di 5.200 sampai 5.300. Jadi untuk minggu ini memang belum terkonfirmasi break harga 5.000, tapi menurut saya jika terpantau gagal break dan melemah pun, ini malah kesempatan untuk coba tunggu di sekitar 4.800 sampai garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sekarang kita coba lihat BBRI. BBRI bisa kita lihat secara teknikal tidak seoke Mandiri. Saat ini BBRI masih gagal naik di atas garis EMA 50 150. Sebelumnya bisa kita lihat untuk BBRI sempat menyentuh 3.500 berhasil bertahan dari rebound, tapi mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata gagal sehingga kembali melemah. Kemarin terpantau BBRI bisa rebound dari 3.600, tapi saat ini ternyata masih gagal naik di atas garis EMA 50 di sekitar harga 3.800. Hari ini BBRI masih turun 2% lebih ke 3.690. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk BBRI, bisa kita lihat di sini untuk BBRI di broker summary-nya, asing terpantau masih terus keluar. Jadi beda dengan Mandiri yang asing terus masuk, BBRI asing terus keluar, walaupun kemarin memang asing sempat melakukan akumulasi. Dan di broker summary juga terpantau penurunan hari ini nih ada distribusi. Sehingga BBRI saya lihat secara pergerakan masih sideways untuk tren yang benar sebenarnya masih bergerak downtrend. Nah, saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes zona supportnya di 3.500 sampai 3.600 untuk saat ini. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau saham BBRI untuk entry, lebih baik coba tunggu di sekitar 3.500 sampai 3.600 untuk buy on support untuk saham BBRI. Dan untuk target swing jangka pendek di sekitar 3.800 sampai target lebih jauh di harga 4.000. Sekarang kita coba lihat BBNI. BBNI jika kita lihat hari ini juga turun 0,9% ke 4.400. Tapi secara candle BBNI lebih oke daripada saham BBRI. Karena BBNI saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150 di sekitar 4.310. Dan secara pergerakan ini masih sideways. Sebelumnya memang sempat berada di bawah garis EMA 50 150. Tapi saat ini BBNI sudah berhasil bertahan dari bawah.
Dan bisa kita perhatikan di broker summary itu BBNI, bisa kita lihat nih asing juga terpantau. 1 minggu terakhir juga sudah mulai masuk. Hari ini juga asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Kemarin asing masih masuk dengan jumlah besar. Dan penurunan hari ini memang terpantau ada distribusi. Jadi untuk BBNI apabila teman-teman masih mau entry, masih bisa coba dipantau. Karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 140. Untuk saat ini bisa coba tunggu di sekitar 4.300 sampai 4.320 untuk entry di sekitar support ini. Dan target swing jangka pendek, menurut saya masih bisa jadikan 4.500 untuk target swing, karena memang 4.500 masih berupa resisten lumayan kuat. Bisa kita lihat di sini, hari ini BRIX juga kembali turun 2% lebih ke 2.240. Kemarin juga sempat rebound, sudah menyentuh sekitar 2.150, tapi bisa kita lihat BRIX masih gagal naik membentuk high low. Jadi masih gagal naik di atas 2.300 sehingga kembali melemah. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk penurunan hari ini, bisa kita lihat asing hari ini kalau dengan jumlah lumayan besar, bisa kita lihat di broker summary penurunan hari ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk BRIX secara teknikal menurut saya masih belum oke jika terpantau masih gagal naik di atas 2.300 minggu ini. Dan jika terpantau masih gagal, ini masih belum membentuk high low, masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 2.200 sampai 2.150. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, coba tunggu di zona ini. Jika terpantau BRIX 1 minggu ke depan masih kuat di atas zona ini, bisa coba spekulatif buy di sekitar 2.150 sampai 2.200 dengan target swing jangka pendek di 2.300 sampai 2.400. Dan secara teknikal BRIX baru akan lebih menarik jika terpantau berhasil naik di atas 2.300. Karena potensi itu mulai membentuk high low dan target kenaikan di garis EMA 50 sampai 2.500. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.